Demikianlah laporan Ketua Pelaksana Mokaku UPI. Selanjutnya, laporan Ketua Umum Mokaku UPI disampaikan oleh Direktur Direktorat Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suatno MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Pendidikan Indonesia, yang kami hormati Rektor dan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, para anggota Senat Akademik, para anggota Dewan Guru Besar, segenap pimpinan universitas, fakultas, dan program studi, para tamu undangan yang berbahagia, para panitia Mokaku 2021, dan semua mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita tiba di penghujung acara masa orientasi kampus dan kuliah umum tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Umum Mokaku mengaturkan ucapan terima kasih setulus-tulusnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran panitia Mokaku 2021 dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam merancang, mengorganisasikan, dan melaksanakan hajat besar tahunan ini dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, Mokaku tahun ini sukses dimeriahkan oleh 11.450 mahasiswa baru, termasuk para mahasiswa, para pasca sarjana yang turut hadir dengan difasilitasi oleh para pimpinan sekolah pasca sarjana UPI. Di hari pertama acara Mokaku 2021 dibuka dengan serangkaian kegiatan utama, antara lain peresmian mahasiswa baru oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Dr. M. Solehudin MPD MA, dan pembacaan ikrar mahasiswa baru diikuti oleh orasi tentang etika dan komunikasi penggunaan media sosial dalam memperkuat 4 pilar kebangsaan oleh Profesor Dr. Karim Suryadi, serta keynote speak yang dibawakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Mukarim, yang mengangkat tema Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan Pendidikan Era Society 5.0. Untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa, di hari pertama juga disampaikan materi tentang program kreativitas mahasiswa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Tri Indri Hardini. Beliau adalah reviewer nasional kebanggaan Universitas Pendidikan Indonesia. Kita berikan aplaus kepada Profesor Dr. Tri Indri Hardini. Kebetulan beliau ada di tengah-tengah kita. Di hari kedua, acara dimulai dengan pemberian materi tingkat fakultas, tingkat kampus daerah yang memberikan informasi seputar profil fakultas, bimbingan akademik, dan kemahasiswaan, serta sarana dan prasarana kampus. Diikuti oleh pemberian materi dari Ormawa Fakultas seputar pengenalan kultur dan struktur organisasi kemahasiswaan di fakultas, penyampaian informasi kelembagaan tingkat departemen, pedoman dan fasilitas akademik, serta pemaparan dari himpunan mahasiswa, departemen, dan prodi.
Di hari terakhir, tadi pagi acara dimulai dengan kegiatan pemanduan Tridharma Perguruan Tinggi dan Strategi Belajar di Masa Pandemi. Diikuti oleh talkshow tentang UKM, kemudian talkshow tentang Gerakan 1000 Inovasi Mahasiswa Mengubah Indonesia dalam mewujudkan kampus inklusif dan MBKM yang dibawakan oleh Dr. Yadi Ruyadi, Direktur Inovasi dan Unggulan Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia. Menjelang siang, acara semakin menarik dengan diisi talkshow bertema Strategi Menumbuhkan Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Pendidikan Tinggi yang dibawakan oleh Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, diikuti oleh talkshow mahasiswa-mahasiswa berprestasi UPI, serta kuliah umum Peace Education for All yang dibawakan oleh Profesor Dr. Sunario Kartadinata, Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan dan Kirgistan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami hormati, ini adalah tahun kedua UPI menyelenggarakan Mokakus secara daring sejak terjadinya pandemi COVID-19. Memang sebagaimana telah kita rasakan bersama bahwa COVID-19 telah banyak membawa dampak multisektoral, termasuk terhadap sektor pendidikan. Namun sebagai insan-insan yang hidup, bergiat, dan berkaya di dunia pendidikan, kita tidak menyerah, apalagi hanya berpangku tangan menonton keadaan. Stagnasi adalah sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Bahkan stagnasi adalah korupsi, kata penulis Amerika kenamaan William Gilmore. Untuk itulah Universitas Pendidikan Indonesia terus bergerak, terus mendidik, terus berkarya dan mengabdi, terus meluluskan dan juga terus menerima mahasiswa baru demi keberlanjutan kaderisasi generasi penerus pembangunan bangsa dan negara. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini dapat kami laporkan bahwa tahun 2021 ini UPI menjadi perguruan tinggi dengan jumlah peserta SNPTN terbanyak nomor 3 secara nasional. Kita berikan aplaus kepada UPI. Tahun ini UPI menerima pendaftar SNPTN sebanyak 30.329 orang, di mana hanya 2.551 pendaftar yang diterima. Perlu diketahui, jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah pendaftar SNPTN tahun ini lebih banyak. Namun, jumlah yang diterima lebih sedikit. Itu artinya apa? Mahasiswa baru tahun ini patut lebih berbangga karena Anda semua merupakan produk seleksi yang lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita berikan aplaus kepada Anda semuanya. Berikutnya, ada 50.813 pendaftar yang melalui jalur SBMPTN, sementara yang diterima hanya 4.547. Ada 6.005 pendaftar yang melalui jalur mandiri, di mana yang diterima hanya 2.806, sehingga dengan demikian total jumlah pendaftar penerima mahasiswa baru UPI tahun 2021 untuk S1 87.147 orang, yang diterima hanya 9.904 orang. Namun kami juga membuka seleksi jalur prestasi istimewa, di mana dari 355 pendaftar hanya 188 orang yang lolos seleksi. Untuk sekolah pasca sarjana yang mendaftar 1.671, yang diterima 1.358. Total mahasiswa baru UPI S1, S2, dan S3 yang mendaftar 89.173, yang diterima 11.450. Kepada semua mahasiswa baru yang telah berhasil masuk menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Pendidikan Indonesia, kami ucapkan selamat datang di kampus tercinta ini. Hidup UPI! Hidup UPI!
Terima kasih. Sebagai mahasiswa baru, Anda sekalian juga memiliki tantangan baru dan tanggung jawab baru. Pertama, Anda masuk kuliah tepat bersamaan dengan berlangsungnya pandemi COVID-19 yang sedikit banyak mempengaruhi metode dan pola pembelajaran. Kedua, Anda memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk bisa sukses di tengah tantangan sekaligus peluang yang ada. Jangan cengeng, ya, harus survive. Tema yang diangkat Mokaku tahun ini menarik, yaitu pendidikan di era Society 5.0. Sebagaimana kita ketahui bahwa gagasan Society 5.0 hadir sebagai jawaban agar kehidupan manusia tidak kehilangan karakter dan nilai kemanusiaannya di tengah gegap gempita revolusi Indonesia 4.0 dan digitalisasi. Society 5.0 dapat dikatakan sebagai fase kelima dari siklus peradaban masyarakat. Ya. Masyarakat yang hidup dengan berburu, ya. Dan Society 2.0 adalah masyarakat yang hidup dengan bertani. Society 3.0 adalah masyarakat yang hidup dibantu oleh kemajuan industri. Society 4.0 adalah masyarakat yang hidup diselimuti oleh kemudahan mengakses informasi. Sementara itu, Society 4.0 merupakan masyarakat yang super cerdas, super smart. Society 5.0 berorientasi untuk menciptakan masyarakat sejahtera yang berpusat pada manusia, di mana masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang tinggi, namun juga nyaman dengan penggunaan teknologi yang canggih. Untuk itu, pendidikan di era Society 5.0 adalah pendidikan yang mampu memanfaatkan teknologi digital, namun tetap memposisikan manusia sebagai subjek dan center pembelajaran. Insya Allah, konsep demikian yang dipegang dan diejawantahan dalam proses pendidikan di UPI, dan ini merupakan tugas kita bersama segenap sivitas akademika UPI, termasuk para mahasiswa baru, nanti akan berproses dalam kegiatan pembelajaran. Kita juga berharap dan berikhtiar, semoga kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang telah diinisiasi oleh Mendikbud Ristek dapat semakin meningkatkan kualitas, proses, output, dan outcome pendidikan di masa yang akan datang. Kepada semua mahasiswa baru UPI, kami berpesan kepada Anda sekalian, jadikanlah proses kuliah sebagai bagian dari kehidupan Anda yang penting. Sebagaimana kata John Dewey, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Untuk itu, harapan kami, jalanilah masa studi Anda dengan kemampuan terbaik yang Anda miliki. Luluslah tepat waktu, bukan lulus di waktu yang tepat. Himpunlah motivasi sebanyak-banyaknya untuk bisa lulus tepat waktu dengan prestasi terbaik Anda. Atau setidaknya pandanglah kerja keras orang tua Anda yang telah bersusah payah membiayai pendidikan Anda. Lihatlah wajah mereka, tataplah mata mereka yang penuh dengan keikhlasan, namun juga syarat dengan harapan agar anak-anak mereka dapat menjalani pendidikan dengan lancar dan sukses. Jangan kecewakan orang tua yang setiap malam menitikkan air mata seraya menyebut nama Anda dalam doa-doa mereka. Semoga hal ini dapat menjadi penyemangat sebagai mahasiswa baru, sebagai bekal Anda memasuki dunia baru, dunia mahasiswa yang syarat dinamika.
Sekali lagi, selamat kepada Anda telah resmi menjadi keluarga besar Universitas Pendidikan Indonesia tercinta. Hidup UPI! Sebagai penutup, izinkan saya sedikit memberikan sebuah pantun. Pohon pisang tak punya duri. Kurang keras ya. Pohon pisang tak punya duri. Buahnya banyak, tidak berbiji. Selamat datang di kampus UPI. Genggam prestasi, wujudkan mimpi. Burung kutilang duduk berjajar, bernyanyi sambil berjoget pinggul. Bersiaplah untuk merdeka belajar, menjadi mahasiswa pelopor dan unggul. Yang terakhir, hadir mokaku tiada jemu, luruskan tekad menggali ilmu. Mahasiswa baru janganlah malu, siapa tahu di UPI ketemu jodohmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Direktorat Kemahasiswaan. Baik, Ibu Bapak para pimpinan beserta mahasiswa baru yang saya banggakan, sebelum kita mengundang Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk